Yo, what's up, lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back, this is my channel Muhammad Ismail. Oke cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Kebetulan kemarin itu cerita gue ya kan, cerita tololnya gue. Terus juga kemarinnya lagi tuh cerita random ya. Gue nggak tahu sekarang ceritanya apa, cuman kemarin gue ngejanjinya itu cerita tentang Gemini ya, cuman kan nggak tahu nih isinya bagaimana gitu loh. Oke, nggak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Emang ada apanya nih? Halo mas, kenalin gue Farel. Halo Farel, sebelumnya salam kenal ya. Cerita kali ini gue mau spill soal temen gue yang sumpah ya, kalau urusan cinta tuh udah nggak pakai logika lagi. Wah ini cinta lagi nih ya. Namanya Jovan, umurnya 19 tahun, anaknya asik, kalau nongkrong paling rame. Tapi kalau udah bahas cewek yang dia suka, fix otaknya langsung lock out. Jadi ceritanya semua berawal dari dia kenal cewek di kampus. 19 tahun di kampus. Iya bro. Sebut aja namanya Keira. Awalnya sih biasa aja ya, tapi makin kesini si Jovan berubah drastis. Yang tadinya santai sekarang jadi bucin level dewa. Tiap hari bahas Keira terus, tiap nongkrong malah sibuk chat sampai kita yang ada di samping dia berasa kayak figuran doang. Dan dari situ, kegoblokan demi kegoblokan mulai muncul yang bikin kita antara pengen ketawa tapi juga pengen nyadarin dia. Jadi suatu hari kita lagi nongkrong santai di kafe langganan, tiba-tiba Jovan panik karena Keira katanya lagi bad mood. Bukannya nenangin biasa, dia malah langsung pesan ojek online buat nganterin makanan ke kosan Keira. Padahal jaraknya lumayan jauh dan dia lagi bokeh. Yang bikin ngakak, dia sampai minjem duit ke gue sama teman-teman lain cuma buat beliin makanan yang katanya biar dia senyum lagi. Tadi lebih goblok gitu gue gitu. Merinding gue nih. Kita udah bilang, Van, santai aja kali, nggak usah lebay. Tapi dia malah jawab, kalian nggak ngerti sih, ini effort. Dalam hati gue mikir, effort sih oke, tapi kalau sampai ngutang demi orang yang bahkan belum jadi pacar, itu bukan effort, itu udah goblok premium sih. Itu pacar aja udah goblok gitu loh, belum jadi istri gitu. Maksudnya belum jadi istri, ini baru pacar, dan ini belum jadi pacar gitu, berarti masih ATS ya? Iya. Belum selesai sampai situ, besoknya si Jovan makin aneh. Dia rela bolos kelas cuma buat nemenin Keira ke salon. Iya, salon. Dan bukan cuma nungguin ya, dia ikut duduk berjam-jam sambil nemenin, bahkan bantuin pilih warna cat, kuku segala. Pas gue tanya, Van, lu gak capek apa? Dia malah senyum sambil bilang, gak apa-apa Rel, yang penting dia happy. Bro, itu kalimat udah kayak template bucin nasional. Yang lebih parah, dia sampai dimarahin dosen karena gak masuk kelas penting. Tapi bukannya nyesel, dia malah update story foto bareng Keira dengan caption yang so sweet banget. Sumpah itu momen gue sadar level bucin dia udah gak bisa selamatin pakai logika biasa. Merinding gue anjing. Ada gitu ya, masih ada gitu yang lebih tolol dari gue. Puncaknya itu pas ulang tahun Keira, Jovan niat banget ngasih surprise. Dia sampai ngajak kita semua buat bantuin. Kita kira bakal sederhana saja. Ternyata dia nyewa dekor kecil-kecilan di taman kampus, lengkap sama lilin, balon, dan kue mahal. Padahal lagi-lagi duitnya hasil minjem sana sini. Kita udah curiga nih bakal awkward. Dan bener aja pas Keira datang, dia kaget sih, tapi reaksinya biasa aja. Mampus, nggak yang terharu banget. Bahkan setelah acara itu, kita baru tahu kalau Keira ternyata lagi dekat sama cowok lain. Di situ gue sama teman-teman cuman bisa diem ngeliatin Jovan yang masih senyum, padahal realitinya yang lagi ditampar keras. Bentar, itu info dia lagi dekat sama cowok lain dari siapa itu? Infonya dari siapa gitu? Akhirnya beberapa hari kemudian Jovan baru mulai sadar. Dia datang ke tongkrongan dengan muka lebih kalem, gak se-hyper biasanya. Dia bilang, kayaknya gue kemarin terlalu maksa ya. Nah loh, akhirnya otak balik online juga tuh. Kita nggak ngejudge, cuma ketawa tipis sambil bilang, bukan terlalu Van, tapi parah. Tapi ya dari situ kita semua belajar. Kadang kalau lagi suka sama orang emang gampang banget jadi versi paling goblok dari diri sendiri. Emang betul ya? Ya emang pastinya gitu gak sih? Ya kan, goblok ya sendiri lagi karena tolol ya. Next, cerita selanjutnya. Halo mas, kenalin gue Aldi. Kali ini gue mencerita soal temen gue yang menurut gue baik banget. Tapi kalau lagi urusan cinta, ya ampun logikanya suka libur.
Namanya Bagas, umurnya 20, anaknya santai nggak neko-neko, tapi sejak dia kenal cewek namanya Salma, hidupnya langsung berubah 180 derajat. Awalnya kita kira dia cuma suka biasa gitu, tapi lama-lama kelihatan banget kalau dia udah masuk ke fase bucin yang agak berlebihan. Yang biasanya nongkrong santai, sekarang jadi sering bengong sambil nungguin chat. Yang biasanya irit, tiba-tiba royal banget. Dan yang paling kerasa, dia jadi sering ngelakuin hal-hal yang ya jujur aja agak nggak masuk akal. Dari situ gue mulai sadar ini bukan sekedar suka, ini udah masuk zona demi cinta apa aja dilakuin. Bahkan yang kadang kita geleng-geleng kepala. Jadi ceritanya suatu hari kita lagi makan bareng di warung biasa, tiba-tiba Bagas dapet chat dari Salma yang bilang lagi pengen minuman tertentu yang lagi viral. Masalahnya, minuman itu nggak ada di sekitar situ, harus ke tempat yang lumayan jauh. Tanpa mikir panjang, si Bagas langsung cabut sendirian naik motor, ninggalin kita gitu aja. Kita kira dia bercanda, ternyata beneran pergi. Sekitar 1 jam kemudian dia balik dengan muka capek tapi senyum-senyum sendiri. Katanya, gak apa-apa jauh, yang penting dia seneng. Kita semua langsung saling lihat antara kagum sama effortnya, tapi juga bingung karena ya itu baru gebetan bukan pacar. Dan lucunya, pas minumannya dikasih ke Salma, responnya cuma, oh makasih ya. Udah gitu doang. Di situ kita makin yakin Bagas ini lagi ada di fase bucin yang cukup berbahaya. Belum berhenti di situ, beberapa hari kemudian ada kejadian yang lebih bikin ngakak. Bagas tiba-tiba ngajak kita bantuin dia bikin video ucapan buat Salma. Katanya sih biar beda dari yang lain. Kita kira cuma video biasa, ternyata dia minta kita semua bilang kata-kata yang agak lebay. Terus digabung jadi satu video panjang. Kita udah bilang, gas ini kebanyakan gak sih? Tapi dia tetap maksa karena katanya ini penting. Setelah jadi dia kirim ke Salma dengan penuh harap. Kita semua nunggu reaksinya kayak nunggu hasil ujian. Ternyata dibalasnya cuma pakai emoji senyum sama lucu banget. Ih. Supaya itu momen yang bikin kita semua langsung ketawa. Effort segede itu hasilnya cuma 2 kata. Tapi anehnya Bagas masih happy banget. Katanya yang penting udah usaha. Ya kita cuma bisa tepok jidat aja. Puncaknya itu si Bagas rela ngerjain tugas kelompok Salma. Padahal dia sendiri lagi banyak tugas juga. Dia bilang kasihan Salma lagi capek. Jadi dia mau bantu, awalnya bantu dikit, lama-lama malah jadi dia yang ngerjain hampir semuanya. Kita udah coba ngingetin tapi dia tetap santai aja sampai akhirnya pas nilai keluar Salma dapat nilai bagus, sedangkan Bagas sendiri malah biasa aja karena tugasnya keteteran. Dan yang bikin makin lucu, Salma cuma bilang makasih ya udah dibantu. Terus ya udah, nggak ada yang spesial di situ, kita semua udah nggak tahu lagi harus gimana. Antara pengen ketawa atau kasihan, tapi Bagas masih aja bilang dia nggak nyesel, katanya dia seneng bisa bantu. Ya kalau udah gitu kita juga nggak bisa ngomong banyak. Akhirnya seiring waktu si Bagas agak sadar juga nih, bagus lah dia masih suka Salma tapi udah nggak segila dulu, udah mulai bisa nolak kalau dimintain hal yang aneh-aneh. Wah respect nih, ini laki nih, namanya laki nih. Di situ kita semua belajar kalau suka sama orang itu wajar, tapi tetap harus pakai batas. Jangan sampai kita jadi versi diri yang terlalu ngorbanin segalanya, apalagi kalau belum tentu dihargai. Cerita ini bukan buat ngejelekin siapa-siapa, tapi lebih ke pengingat aja biar kita tetap waras walaupun lagi jatuh hati. Karena jujur fase bucin itu pasti ada, tapi ya jangan sampai jadi bahan ketawaan juga tiap hari. Thank you ya, thank you udah share ceritanya ke gue ya. Oke, next cerita selanjutnya. Halo mas, kenalin gue Rian. Kali ini gue mau cerita soal temen gue yang sebenarnya anaknya normal, santai gak ribet, tapi kalau udah urusan cinta ya mohon maaf, suka agak aneh. Namanya Tegar, umurnya 21, kuliah, anak tongkrongan juga. Cuma sejak dia kenal cewek namanya Siska, kelakuannya mulai berubah. Pelan-pelan awalnya kita kira cuma fase suka biasa, tapi makin kesini kok makin kelihatan beda. Yang biasanya cuek jadi sering ngecek HP. Yang biasanya kalau nongkrong paling santai, sekarang sering izin bentar cuma buat balas chat. Dan yang bikin kita mulai curiga, dia jadi gampang banget nurut sama apa yang Siska mau. Dari situ kita udah mulai ngerasa ini orang kayaknya lagi masa fase bucin yang agak kebablasan, walaupun dia sendiri masih ngerasa kalau semuanya itu wajar. Jadi suatu hari kita lagi nongkrong di pinggir jalan sambil makan gorengan. Tegar tiba-tiba dapet chat dari Siska yang lagi bete karena tugasnya numpuk. Tanpa mikir lama dia langsung nawarin diri buat bantu. Awalnya kita pikir cuma bantu jelasin dikit, tapi ternyata dia meminta semua bahan tugasnya dikirim ke dia. Dan yang bikin kita paling gong, Tegar malah ngerjain itu tugas dari awal sampai hampir selesai. Kita sempat nanya, Gar, lu yakin ini masih bantu? Dia cuma jawab santai, nggak apa-apa biar dia nggak stres. Masalahnya itu bukan tugas dia. Dan lebih lucunya lagi, pas udah selesai dikirim, Siska cuma bilang makasih. Anjing. Singkat terus lanjut bahas hal lain. Di situ kita langsung lihat muka Tegar yang tetap santai, padahal kita yang ngeliat aja udah pengen ketawa campur heran gitu. Merinding gue nih karena kedinginan.
Belum selesai di situ, beberapa hari kemudian ada kejadian yang lebih bikin kita geleng kepala. Tegar rela bangun subuh cuma buat ngucapin selamat pagi ke Siska duluan. Padahal biasanya dia orang paling susah bangun pagi. Kita tahu karena dia pernah bilang gue alarm aja sering gue matiin, tapi sekarang beda. Dia bahkan pasang beberapa alarm biar nggak telat bangun. Ini bagus sih ya kalau misal dilakuin tiap hari tanpa ada Siska gitu. Yang bikin makin lucu, kadang chatnya cuma dibalas lama atau bahkan cuma dibaca doang. Damn bro. Tapi anehnya, Tegar tetap konsisten lakuin itu tiap hari. Pas kita tanya kenapa, dia jawab, biar dia tahu gue perhatian. Kita sih diem aja sambil mikir perhatian boleh, tapi kalau tiap hari kayak ngejar setoran, ya capek juga gak sih? Ya betul. Puncaknya itu pas Tegar bela-belain datang ke acara yang sebenarnya dia nggak suka. Jadi Siska ngajak dia ke event yang isinya rame banget dan menurut Tegar sendiri nggak nyaman. Tapi tetap dia datengin. Dia bahkan berdiri lama cuma buat nemenin. Padahal kelihatan jelas dia capek. Kita yang lihat dia dari jauh cuma bisa senyum-senyum sendiri. Dan setelah acara selesai, yang kita kira bakal ada momen spesial atau apa, ternyata biasa aja. Siska pulang duluan, anjing. Tegar balik sendirian. Pas kita tanya, dia cuma bilang, ya nggak apa-apa, yang penting gue udah nemenin. Anjing. Di situ kita udah nggak kaget lagi karena emang dari awal kelihatan dia rela ngelakuin banyak hal tanpa mikir balik ke dirinya sendiri. Ini. Akhirnya beberapa minggu kemudian, si Tegar mulai agak santai lagi, masih dekat sih sama Siska, tapi udah nggak segila dulu. Wah, respect sih, ini laki nih namanya ini. Udah mulai bisa ngerem, nggak semua hal langsung diturutin. Dari situ kita semua jadi belajar kalau suka sama orang itu wajar, tapi tetap harus ada batas biar nggak capek sendiri. Karena kalau semuanya dilakuin terus tanpa mikir, ujung-ujungnya malah jadi kita yang capek sendiri. Waduh, thank you ya, friend. Nih respect nih, saling saling mak bro gitu loh, mengingatkan satu sama lain nih. Oke? Satu lagi ceritanya. Halo mas, kenalin gue Bayu. Jadi cerita kali ini gue mau sharing soal temen gue yang sebenarnya anaknya santai, nggak neko-neko, tapi kalau udah suka sama orang langsung berubah 180 derajat. Namanya Reza. Umurnya 18 tahun, kuliah semester awal. Anaknya lumayan cuek, tapi sejak dia kenal cewek namanya Karin, kelakuannya mulai beda. Yang biasanya nongkrong fokus ngobrol, sekarang lebih sering sibuk sama HP. Yang biasanya kalau diajak kemana-mana gampang, sekarang harus nunggu izin dulu. Awalnya kita kira biasa aja, tapi makin kesini kok makin kelihatan kalau dia tuh udah terlalu ngikutin apa kata si Karin. Bahkan, hal kecil pun dia pikirin banget. Sampai kadang kita yang lihat malah jadi bingung sendiri. Ini dia lagi suka atau lagi kehilangan arah pelan-pelan. Jadi suatu hari kita lagi kumpul biasa di warung kopi. Reza tiba-tiba panik karena Karin bilang lagi lapar tapi malas keluar. Tanpa mikir lama, dia langsung cabut buat beliin makanan. Masalahnya jaraknya lumayan jauh dan kondisi lagi hujan. Kita sempat bilang, "Za, santai aja dulu, nunggu juga bisa gitu loh." Tapi dia tetap jalan sambil bilang nggak enak, dia udah bilang lapar. Udah kita diem aja. Sekitar 1 jam kemudian dia balik dengan kondisi basah kuyup tapi tetap senyum. Yang bikin kita nggak kuat, pas makanan itu sampai ke Karin, dia cuma bilang makasih lewat chat. Anjing. Nggak ada respon lebih. Reza tetap happy, tapi kita yang lihat malah ketawa pelan sambil mikir nih orang effortnya beda level banget. Betul, kayak nggak sebanding gitu jomplang ini. Nih si lanang di sini nih, nah si ceweknya di sini nih, gitu. Nggak kelihatan kan rendahnya. Puncaknya itu pas Reza rela ganti gaya hidup cuma karena Karin. Belum selesai di situ, kejadian lain makin bikin kita geleng kepala. Reza pernah bela-belain nungguin Karin pulang les malam-malam. Padahal dia sendiri besoknya ada kelas pagi. Dia duduk di depan tempat les hampir 2 jam, cuman buat nemenin pulang. Pas kita tanya kenapa segitunya, dia jawab santai biar dia ngerasa aman. Kedengarannya sih baik ya, tapi masalahnya Karin pulangnya bareng temennya juga, jadi sebenarnya nggak sendirian. Dan lucunya lagi, setelah itu Reza tetap pulang sendirian. Kita yang denger cerita itu langsung ketawa, bukan karena niatnya jelek, tapi karena dia nggak mikir panjang. Kadang niat baik kalau kebablasan jadi kelihatan konyol juga. Puncaknya itu pas Reza rela ganti gaya hidup cuma karena Karin. Dia yang biasanya santai pakai apa aja, tiba-tiba jadi mikirin outfit tiap mau ketemu. Dia bahkan beli beberapa baju baru biar kelihatan lebih cocok. Kita sempat nanya, ini lu jadi diri sendiri apalagi audisi sih? Dia cuma ketawa aja, tapi yang bikin lucu Karin sendiri nggak pernah minta dia berubah sejauh itu. Semua inisiatif dari Reza dan hasilnya biasa aja, nggak ada perubahan besar dari cara Karin ke dia. Di situ kita mulai sadar kadang yang bikin ribet itu bukan orang lain, tapi diri sendiri yang terlalu berusaha berlebihan tanpa diminta. Idih, dalam banget anjing ya. Iya sih bener ya. Kadang yang bikin orang berubah itu apa ya, terlalu berlebihan sama diri sendiri gitu, padahal orang itu nggak minta gitu loh. Cuman ya gimana, namanya cinta tapi tolol gitu.
Akhirnya beberapa waktu kemudian Reza mulai lebih santai, masih deket sih, tapi sudah nggak seintens dulu. Udah mulai bisa ngerem dan mikir sebelum bertindak. Di situ kita semua belajar kalau suka sama orang itu wajar banget, tapi tetap harus punya batas biar nggak capek sendiri, betul. Karena kalau semua diturutin tanpa mikir, ujungnya malah jadi lucu di mata orang lain, betul ya. Kadang ya, kalau misalnya emang udah nggak dihargai ataupun udah nggak apa namanya nggak di respect lagi ya, minimal cabut kalau nggak ada yang baru gitu. Ya yaudahlah segitu aja untuk video kali ini. See you next time ya, peace, enjoy.